Tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu yang lagi di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Bu Seli dalam video pembelajaran tematik. Baiklah, anak-anak wonderful yang hebat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kalian diberi kemudahan dalam belajar secara daring ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Wonderful Class, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok. Kita baca terlebih dahulu cerita yang ada, yang berjudul Kerja Bakti. Bagian paragraf pertama, hari Minggu diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah Bella. Beberapa hari sebelumnya, Bapak Ketua RT telah membuat pengumuman untuk mengajak seluruh warga ikut serta. Menurut Pak RT, kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilakukan karena banyaknya warga yang terserang penyakit demam berdarah. Selesai sholat subuh, ayah bersiap mengikuti kegiatan kerja bakti. Tidak lupa, ayah juga mengajak Bella. Bella dengan antusias ikut serta. Sebagai warga yang baik, Bella sadar akan pentingnya kerjasama dan gotong royong antar warga. Mereka kemudian segera menuju lokasi kerja bakti dengan membawa sapu lidi dan cangkul. Sesampainya di lokasi kerja bakti, Bella melihat banyak warga yang telah siap dengan segala peralatan kebersihan. Setelah mendapatkan instruksi dari Bapak Ketua RT, Bella mulai bekerja. Bella mendapat tugas untuk menyapu jalan. Ayah bertugas mengangkut sampah. Bella dan ayah bekerja dengan semangat. Dari kejauhan terlihat Dini. Bunga dan Made juga ikut serta kerja bakti. Dini dan Bunga sedang mencabut rumput-rumput liar. Sementara itu, Made terlihat sedang membantu ayahnya membersihkan saluran air dari sampah. Tidak lama kemudian, pukul 10, Ratih dan Beta yang baru saja pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Ratih membantu ayahnya menghias tong sampah. Beta membantu warga lain mengumpulkan sampah. Warga bekerja sama dengan baik dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, ibu-ibu telah menyiapkan berbagai makanan dan minuman untuk warga. Setelah selesai, Bella serta warga yang lain segera menikmati santapan tersebut. Pak RT merasa senang dan bangga akan sikap kerjasama yang terjalin di antara warganya. Lingkungan tempat tinggal mereka terlihat lebih bersih dan indah sehingga semakin nyaman ditempati. Anak-anak, cerita tadi sangat memiliki pesan baik ya, di mana kita sebagai warga masyarakat bekerja sama untuk membersihkan lingkungan untuk kepentingan bersama. Patut dicontoh tuh cerita dari Bella dan ayahnya serta teman-temannya yang ikut serta kerja bakti.
Nah, dari teks ini kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok. Baiklah, kita akan mulai. Di sini, latihan ini ada pada halaman 65 di buku paket Kupas 4A. Ada sebuah teks, Ratih dan Beta yang baru pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan kerja bakti. Kira-kira dari teks ini termasuk gagasan pokok dari paragraf keberapa? Kalian bisa mengulang membacanya di buku paket kalian masing-masing di halaman 64 ya anak-anak kelas 4. Baiklah, teks ini atau kalimat ini termasuk pada gagasan pokok paragraf ke-5. Kemudian teks berikutnya, Bella dan ayahnya bersiap mengikuti kerja bakti, merupakan gagasan pokok dari paragraf. Ya, termasuk gagasan pokok dari paragraf 2. Dini, Bunga, dan Made ikut bergabung dalam kegiatan kerja bakti. Anak-anak, kira-kira ini gagasan pokok dari paragraf berapa? Ya, ini merupakan gagasan pokok dari paragraf 4. Kemudian, ibu-ibu menyiapkan berbagai makanan dan minuman. Nah, pasti kalian ingat, ini termasuk gagasan pokok dari paragraf 6. Hari Minggu diadakan kerja bakti di lingkungan rumah Bella. Ini merupakan paragraf ke-1. Bella dan ayah bekerja dengan semangat, merupakan gagasan pokok dari paragraf 3. Kemudian kita akan lanjutkan pada muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Wah, ini bahas kerja bakti. Dalam kegiatan kerja bakti berarti ada yang namanya kerjasama. Nah, anak-anak, pada dasarnya setiap manusia sama. Namun ada saja orang yang memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda karena alasan warna kulit atau perbedaan fisik. Tuhan memang menciptakan makhluknya berbeda-beda, tetapi perbedaan itu justru merupakan sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Keragaman membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang besar sehingga kita harus arif dan menyikapinya. Adanya keragaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan jika dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya, salah satu contohnya seperti gambar ini, yang mana kegiatan pada gambar ini mencerminkan menghargai keberagaman, yaitu sebagai bentuk dari kegiatan kerjasama. Nah, anak-anak, tahukah kalian pengertian dari kerjasama? Mari kita pelajari bersama. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ingat ya anak-anak, yang namanya kerjasama itu dilakukan bersama-sama dengan tujuan bersama. Jadi bukan tujuan satu-satu, jadi bukan tujuan individu. Nah, dengan kerjasama ini kita menyadari bahwa sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan. Nah, anak-anak, kerjasama memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan. Mengapa bisa seperti itu, Bu? Karena dengan dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama. Jadi karena kita melakukannya bersama-sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan sehingga menghemat tenaga kita. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan dan menambah keakraban. Nah, ketika kita bekerja sama, otomatis
hubungan persaudaraan kita akan terjalin semakin baik sehingga tercipta keakraban yang baik juga. Yang keempat, terciptanya rasa aman dan nyaman. Jadi kalau kita bekerja sama, kita akan merasa aman karena kita saling membantu, dilakukan bersama-sama. Jika ada yang kesulitan akan saling membantu, sehingga tercipta suasana yang nyaman juga. Anak-anak, kerjasama ini memiliki dua syarat agar bisa berhasil dengan baik, yaitu sukarela dan saling menguntungkan. Jadi tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Kita ambil contoh kegiatan kerja bakti dari cerita Bella dan ayahnya tadi. Tidak menguntungkan Bella saja, tapi seluruh masyarakat yang ikut kerja bakti juga diuntungkan, di mana lingkungannya menjadi bersih, lingkungan mereka terhindar dari penyakit. Selanjutnya, anak-anak hebat di kelas 4, kita akan belajar mengenai bentuk kerjasama dalam masyarakat. Yang pertama, ada ronda. Ronda merupakan kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari dengan tujuan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, ronda ini bisa dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan motor, di mana setiap warga bergiliran bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kerja bakti. Kerja bakti seperti contoh pada cerita tadi, yaitu membersihkan lingkungan untuk kepentingan bersama. Berikutnya ada gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sukarela seperti tujuan tadi, di mana syarat untuk terjalinnya kerjasama yaitu dilakukan secara sukarela. Nah, gotong royong ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Kemudian ada persiapan hari kemerdekaan. Biasanya nih di desa-desa, di kampung-kampung atau di perumahan akan diadakan kerjasama, misalnya ada kegiatan 17-an Agustusan untuk ikut menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu cara melestarikan keberagaman budaya bangsa. Kita tahu loh, bangsa Indonesia ini sangat beragam. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan keberagaman tersebut, karena keberagaman merupakan kekayaan bangsa kita yang senantiasa harus kita pelihara. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama, mempelajari keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita bisa membaca buku, membaca dari internet, melihat dari YouTube kekayaan-kekayaan budaya bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, mempelajari salah satu seni budaya sesuai dengan minat kita. Misalnya kalau kalian suka menari, kalian bisa ikut belajar menari tradisional. Atau misalnya kalian suka musik, kalian bisa sambil belajar lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Serta masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga, merasa bangga pada budaya sendiri. Jadi kita jangan malu dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk. Nah, anak-anak, apalagi saat ini globalisasi sudah marak ya. Informasi-informasi dari luar sangat mudah kita dapatkan. Tapi jangan lupa, ambil yang baik, yang buruk jangan pernah ditiru. Kemudian, di sini, kerjasama dalam keragaman dapat mewujudkan salah satu di antaranya, yaitu kehidupan menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab. Nah,
perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Nah, kalau kita sudah melewati menjalin sebuah kerjasama dalam keberagaman, maka adanya perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita, tapi menjadi sebuah pemersatu bagi kita. Pembangunan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita untuk mewujudkan kerjasama tersebut? Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau bangsa lain. Jadi jangan pernah kalian mengejek suku atau bangsa lain, atau kalian terlalu membangga-banggakan suku atau bangsa kita sendiri. Itu tidak bagus ya, karena akan menimbulkan perpecahan. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya sendiri paling baik. Nah, yang seperti Bu Titi bilang, jangan merasa terlalu bangga dan merasa suku kita ini adalah yang terbaik. Tidak boleh. Yang ketiga, menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Jadi, jika kita menerima, maka kita akan merasa, wah, Indonesia ini kaya sekali, banyak sekali kebudayaan yang ada di sini. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, jangan egois. Kepentingan bersama itu didahulukan. Kepentingan pribadi kita setelahnya. Anak-anak, kita telah belajar banyak tentang kerjasama, manfaatnya, bentuk, dan cara menyikapinya. Sekarang kita latihan menyelesaikan tugas ya. Sedikit saja, kalian bisa langsung jawab pada buku kalian di buku paket, di mana tugas kalian yaitu mengerjakan soal. Ayo pahami dan jawab bagian A yang terdapat pada buku Kupas 4A halaman 70. Di sana ada 5 soal saja ya. Cukup kalian tulis jawabannya saja jika ditulis di buku catatan. Jika ditulis di buku, silakan ditulis jawabannya juga. Jangan lupa disertakan nama dan dikumpulkan kepada Bu Seli. Terima kasih Wonderful. Terima kasih Wonderful telah belajar hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.